Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Dewitasari, mahasiswi IAIN PIAUD Bengkulu dengan NIM 2011250064. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme, kognitivisme, dan pendidikan untuk sebagai ujian akhir semester saya. Pertama, kita pahami dulu apa itu teori. Teori merupakan landasan terjadinya suatu proses belajar yang menuntut terbentuknya kondisi untuk belajar. Oke, kita ke rumusan masalah. 1. Apa pengertian teori belajar behaviorisme, kognitivisme, dan pendidikan? Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai adanya akibat stimulus dan respon. Dengan demikian, teori belajar behaviorisme lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. 2. Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan atau tingkah laku. Yang ketiga, teori pendidikan adalah suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan atau digunakan dalam proses belajar mengajar. Teori belajar berasal dari tahap pengamatan atau eksperimen melalui metode yang sistematis terhadap proses pendidikan yang ada. Masuk ke rumusan masalah yang kedua, apa saja kekurangan dan kelebihan teori belajar behaviorisme? Kelebihannya, yang pertama, mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang kedua, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi atau berimajinasi. Kekurangannya, yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat manistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Yang kedua, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang harus didengar dan dipandang sebagai cara yang efektif. 3. Apa saja prinsip-prinsip teori belajar kognitivisme? Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Rumusan masalah yang keempat, apa saja fungsi pendidikan? Yang pertama, untuk mempersiapkan seluruh masyarakat dan dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Ya, ada rumusan masalah yang kelima, siapakah tokoh-tokoh yang mendukung teori belajar behaviorisme dan kognitivisme? Teori yang mendukung teori belajar behaviorisme, yang pertama ada Edward Lee Thorndike, yang kedua ada Ivan Petrovich Pavlov, yang ketiga ada Boris Skinner. Dan yang mendukung teori belajar kognitivisme, yang pertama ada Piaget, yang kedua ada Robert Gagne, yang ketiga ada Brunner. Sekian saja. Jika ada kurang lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.